Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pagi ini kita dapat melanjutkan pertemuan kita yang ke-6 ya. Kalau berdasarkan absen kita sudah di pertemuan ke-6. Ini artinya satu pertemuan lagi. Setelah itu kita akan masuk kepada ujian tengah semester. Jadi pertemuan ke-8 kita masuk ujian tengah semester. Nah, kaitannya dengan pertemuan kita pagi ini, di ruangan ini, kita akan fokus mendiskusikan tentang bagaimana caranya melakukan review artikel ilmiah. Sebenarnya yang lalu sudah pernah ditayangkan pada pertemuan yang lalu tentang ini, form review artikel. Namun di kesempatan ini kita ingin coba lebih pertegas, lebih perjelas lagi tentang bagaimana mengeksekusinya, bagaimana melakukan pemetaan, mapping terhadap artikel yang akan kita review. Ini saya akan kembali tunjukkan seperti ini ya. Jadi sebelum Anda melakukan sebelum Anda menghasilkan artikel baru dari hasil review artikel, maka langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah membuat ini, form review artikel. Ini jelas ya, saya kira. Di layar ini dapat Anda lihat. Mudah-mudahan Anda pakai laptop ya, biar lebih jelas kelihatannya. Anda dapat membuat form review artikel seperti ini. Jadi, yang pertama Anda mesti membuat seperti ini. Jadi tulis di atas ini halaman bagian atas ada judul. Jadi Anda menulis artikel yang Anda mau review itu judulnya apa. Oke. Kemudian penulisnya siapa. Jadi Anda juga isi di situ. Kemudian lebih lengkap nama jurnal dalam kurung, cantumkan juga volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk syarat review artikel ilmiah yang akan direview itu paling tua umur jurnalnya, umur artikel ilmiahnya itu 2018, jadi 5 tahun terakhir. Artinya 2017, 16 dan seterusnya itu jangan diambil sebagai artikel yang akan direview. Nah, kalau sudah, ini di atas ini namanya identitas saja. Identitas artikel yang hendak direview. Nah, baru kita masuk ke kontennya. Jadi Anda akan Anda akan mengisi berdasarkan sistematika yang ada pada artikel itu. Karena biasanya, dan itu di semua jurnal ya, ada sistematika tertentu yang dianut oleh setiap jurnal. Nah, tetapi di sini saya ingin tunjukkan salah satu bentuk sistematika yang sangat banyak dianut oleh jurnal ilmiah. Sistematikanya seperti ini. Kalau disingkat, ini namanya IMRAT-CAR. Jadi IMRAT itu introduction, M-nya method,
R-nya result, ya, result and discussion itu, RAD-nya itu result and discussion. Yang terakhir adalah CAR, conclusion and recommendation, suggestion, sama. Jadi Imrat CAR. Nah, apa yang mesti kita lakukan di dalam kolom ini, dalam tabel isian ini? Yang pertama, ini kita kasih contoh ya. Untuk di bagian sub review ini kan ada introduction, ada pendahuluan. Maka yang Anda lakukan apa? Satu, Anda mesti dapat memetakan ide utama apa yang ada di bagian introduction-nya. Jadi kalau jurnal ilmiah atau artikel ilmiah nasional, apalagi yang internasional, itu setiap paragraf itu mengandung satu ide utama atau ide pokok. Nah, makanya jika ada katakanlah 5 paragraf di bagian introduction, di bagian pendahuluan, berarti poin yang Anda mesti tulis di sini adalah 5 dan seterusnya. Dan jika 6, maka Anda mesti menemukan ada 6 ide utama. Ini saya kasih contoh ya. Ini coba kita cari contohnya. Jadi kalau Anda lihat ini ya, ini contoh artikel yang ini kan bagian pendahuluan. Ini yang disebut satu paragraf ini ya, satu. Berarti ini di bawahnya paragraf kedua. Coba kita perhatikan ada berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paragraf. Artinya, Anda mesti mencatat 6 ide pokok ini, menuangkannya di dalam form ini, dalam form review artikel. Ini baru di bagian pendahuluan. Demikian juga di bagian metodenya. Nah, di bagian metodenya, result, discussion, conclusion, sampai rekomendasi atau saran, suggestion-nya. Ini Anda mesti mencatat poin-poin yang menjadi ide pokoknya. Itu tentang apa yang Anda mau, poin apa, topiknya, idenya apa yang ada pada artikel itu. Nah, yang kedua adalah hasil reviewnya bagaimana. Nah, di sini Anda menulis di kolom ini, ada kolom ini hasil review, perhatikan. Di bagian kanan ini ada hasil review, maka umpamanya untuk paragraf pertama di bagian introduction, apa yang Anda mau review? Ini Anda tulis di sini. Dan seterusnya ya. Jadi setiap idenya itu Anda review. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menghasilkan review yang baik. Maka Anda mesti mengumpulkan berbagai literatur, ya, membacanya dengan seksama, agar Anda dapat memberikan pendapat dan analisis tentang ide-ide yang ada pada artikel yang Anda review itu. Nah, jadi memang
tugas mereview artikel itu seperti itu. Jadi ada satu naskah yang kemudian coba kita diskusikan dengan melibatkan literatur yang lain. Jadi terutama yang sumber primer itu dari artikel ilmiah, baik nasional maupun internasional, atau bahkan internasional. Selebihnya adalah hasil-hasil riset relevan yang belum dipublikasi, apakah itu dalam bentuk tesis maupun disertasi, dan buku referensi. Nah, inilah yang Anda tuangkan di form ini. Oke. Nah, karena outputnya review artikel ini kan menghasilkan artikel ilmiah baru. Jadi nanti ini hanya jalannya saja untuk Anda sampai menghasilkan sebuah naskah artikel yang baru. Ini hanya jalannya. Tetapi dengan memenuhi prosedurnya dan memenuhi ketentuan yang sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, seperti mengumpulkan berbagai bahan, referensi, dan sebelum itu kita sudah membuat peta tentang topik-topik itu. Nah, maka nanti akan lahir sebuah naskah artikel ilmiah atau artikel ilmiah yang layak untuk dibaca. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Baik Pak, terima kasih. Kan begini Pak, di artikel jurnal yang saya review itu tidak ada sarannya. Jadi bagaimana Pak? Sementara di bagian sub-review yang Bapak kirimkan itu ada sarannya. Oke. Kalau tidak ada sarannya berarti tidak perlu. Karena ini maksud saya, biasanya kalau lengkap sebuah jurnal itu kan biasa pasti ada sarannya di bagian akhir. Tapi kalau memang tidak ada sarannya, ya tidak perlu diberi review karena kan tidak ada. Nah, jadi yang direview itu yang ada saja di sistematikanya. Oke. Ada lagi? Oke, silakan yang lain. Kalau ada yang silakan ditanya memang ya. Oke, silakan Juliana. Begini Pak, yang saya mau tanyakan itu yang bagian itu yang nomor 1-2-nya itu diisi apa Pak? Semisal metodenya itu nomor 1-nya itu apa Pak yang di bawahnya itu? Tadi tidak perhatikan ya yang waktu pertama penjelasannya. Tadi tidak diperhatikan ya? Saya perhatikan Ji Pak. Tapi? Nah, berarti tidak Saya masih bingung. Nah, berarti tidak perhatikan. Jadi, di awal kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau artikel ilmiah itu setiap paragraf itu ada ide pokoknya. Jadi berapapun paragraf, umpamanya di bagian pendahuluan ini ada 6 paragraf. Berarti setiap paragraf ini karena 6 berarti kita menyusun 6. Ada 6 nomor. Jadi setiap nomor ini ada idenya, itu yang kita temukan. Demikian juga di metodenya ini. Begitu. Ada berapa paragraf di situ di bagian metodenya, itu juga demikian di result. Di resultnya juga begitu. Oke, begitu ya? Ya, Pak. Oke, silakan yang lain. Oke. Mary Fatmawati. Di bagian ide pokok kan tadi dijelaskan untuk mencari artikel lain. Minimal itu berapa referensi untuk setiap ide pokok, Pak? Oke, baik. Namanya itu kan beranalisis ya. Sebenarnya lebih banyak referensi yang kita gunakan itu lebih bagus ya. Tetapi saya hanya mau sampaikan ini standar minimalnya, paling sedikit ya. Paling sedikit referensi yang Anda gunakan itu untuk setiap ide pokok itu 3. Jadi 3. Jadi beranalisis itu kan kita mengikuti
rumus dialektis namanya. Jadi pola dialektika itu tesa, antitesa, dan akhirnya menghasilkan sintesa. Ya, tesa itulah artikel yang Anda mau review. Jadi tesanya atau tesisnya itu adalah artikel yang Anda mau review. Nah, bagaimana antitesanya? Antitesanya itu adalah Anda mencari berbagai referensi. Oke? Anda mencari berbagai referensi, terutama dari artikel ilmiah, nasional, internasional, dan buku, baik untuk menguatkan maupun menyanggah, mematahkan argumentasi yang ada pada artikel yang Anda review itu. Nah, pada akhirnya Anda akan menghasilkan pandangan baru atau gagasan baru. Itu yang disebut dengan sintesis. Nah, inilah yang akan diisi di kolom ini, di hasil review. Oke? Silakan. Berikutnya. Ada lagi? Juliana masih mau bertanya? Ini masih ada raise hand, ini masih kelihatan. Oke, Mary, silakan. Pak, bertanya kembali. Ya. Kan ketika sudah selesai sub review dengan hasil review, berarti kita langsung susun dalam bentuk artikel begitu, Pak? Iya, kalau sudah selesai, sudah dapat dipetakan apa idenya setiap paragraf, kemudian sudah ada hasil reviewnya di kolom kanan ini, maka tinggal nanti mulai disusun artikel baru, ya, artikel baru berdasarkan hasil review ini. Nah, nanti di pertemuan ke-7 kita akan lebih spesifik berbicara tentang hasil sintesis ini, hasil review ini. Nah, sintesis ini. Nah, ini pada kesempatan ini saya hanya membahas ini dulu, kerangka ini. Karena kalau sudah selesai di sini akan memudahkan kita untuk menuangkannya menjadi artikel yang baru. Oke. Ada lagi, Mary? Jika di dalam artikel ada kerangka teoritisnya, kita masukkan juga, Pak, kan karena di sub review kan tidak ada kerangka teoritis. Kalau di artikelnya kita yang mau di-review itu ada kerangkanya, berarti kita kasih masuk. Iya, silakan saja. Yang penting, kalau ini kan namanya, ini hanya kan panduan umum, karena biasanya kalau artikel itu sistematikanya, kalau imrat seperti ini. Tetapi jika ada yang sistematikanya berbeda, yang non-imrat namanya, itu silakan diikuti poin sub review-nya berdasarkan artikel itu. Oke? Oke, Pak. Oke. Silakan. Ada lagi yang lain? Oke. Ini pertemuan kita kali ini saya rekam ya. Insya Allah sebentar bisa dinonton kembali di YouTube kalau ini ya, kalau ada yang mau ada yang masih perlu atau kurang dipahami, nanti bisa ditonton lagi. Nanti di halaman komentarnya nanti tulis saja. Siapa tahu saya bisa buka, mungkin di situ kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, terakhir masih ada? Oke, baik. Oke, ini yang hadir berapa ya? Kelihatan berapa? Ada 27 orang. Oke. Ini yang tidak pernah nongol mukanya ini saya tandai ya. Hamzahas ini tidak aktif videonya. Oke. Ini Hamzahas
tidak muncul mukanya, saya anggap tidak hadir ya. Oke. Ini saya lagi periksa ini, dari tadi tidak muncul mukanya. Kemudian siapa lagi yang tidak pernah muncul mukanya? Ini nanti dikasih tahu baru tiba-tiba muncul mukanya semua. Dari tadi ini enggak tahu, berarti tidur gitu. Oke ya. Hamzah ini saya anggap tidak hadir ya, karena dari tadi tidak muncul mukanya ya, dengan Dwi Mutia Mujtahida ini. Biar nanti kalau kita pertemuan berikutnya, biar tahu caranya, etikanya kalau kita pertemuan perkuliahan di ruang Zoom ini. Supaya jangan ada yang asal-asalan ya. Begitu. Oke, saya kira begitu. Nanti dialog kita akan coba kita lanjutkan jika ini sudah tayang di YouTube. Sebentar, insya Allah saya akan sharing hasilnya ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.